Upacara pengibaran bendera Sang Merah Putih siap dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Seluruhnya, pimpinan saya ambil alih. Siap! Gerak! Pembina upacara memasuki mimbar upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Lapor, upacara bendera Semak 2 Penabur Jakarta. Siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap laksanakan. Pengibaran bendera Sang Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya dinyanyikan oleh seluruh peserta upacara. Pada bendera merah putih, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Bapak, Ibu Guru, dan para siswa sekalian, untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, khususnya pahlawan pendidikan, mari kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta mulai.
pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 oleh petugas upacara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks janji siswa. Janji siswa. 1. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, abdi terhadap tanah air dan bangsa, setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Adab terhadap orang tua, hormat terhadap guru, serta menjunjung tinggi derajat dan martabat sekolah. 3. Belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bekal masa depan bangsa. 4. Berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan. 5. Menjadi warga masyarakat Indonesia yang baik dan pemuda Indonesia yang bertanggung jawab. Amanat pembina upacara. Untuk amanat, istirahat di tempat. Terus. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Pak Kris Atur, para wakil, Bapak Ibu Guru, dan para siswa sekalian yang saya cintai. Selamat pagi. Pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan diberi kesempatan untuk melaksanakan upacara bendera bersama-sama lewat Zoom. Pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk mendapatkan amanah yang berkaitan dengan tema harmoni ketaatan masa SMA. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata harmoni adalah pernyataan rasa, aksi, gagasan, dan minat. Arti lainnya dari harmoni adalah keselarasan. Prinsip kesetaraan telah ada sejak zaman Revolusi Prancis dengan semboyan libre, egalite, dan fraternité. Prinsip tersebut dapat menciptakan harmoni ketaatan di mana kehidupan bermasyarakat serasi dan sesuai dengan posisi sosial yang telah dikonstruksikan oleh masyarakat. Dalam menghadapi fenomena keberagaman pada masyarakat, maka sangatlah diperlukan adanya suatu penerapan
konsep terkait dengan kesetaraan untuk menyetarakan perbedaan tersebut. Konsep kesetaraan disesuai di sini adalah pandangan masyarakat yang menerangkan bahwa setiap manusia dilahirkan setara, meskipun dengan keseragaman identitas yang disandang. Pada dasarnya, setiap manusia memiliki hak-hak dasar yang sama antara satu individu dengan individu lainnya. Hak dasar ini disebut juga dengan hak ajasi manusia. Dengan adanya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu, maka diharapkan dapat menciptakan harmoni ketaatan masa SMA. Prinsip-prinsip kesetaraan perlu diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti dalam kehidupan masyarakat Indonesia majemuk. Kemajemukan dalam masyarakat sangat rentan terhadap perpecahan jika prinsip kesetaraan tidak diterapkan dalam masyarakat tersebut. Perlakuan diskriminatif terhadap kelompok tertentu merupakan salah satu. Siap, bro. Menyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa Satu Bangsa ciptaan Liberty Malik. Pembacaan visi misi BPK Penabur. Visi misi BPK Penabur. Visi: menjadi lembaga pendidikan Kristen unggul dalam iman, ilmu, pelayanan. Misi: mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui pendidikan dan pengajaran bermutu berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Menyanyikan lagu Mars BPK Penabur. Pendidikan agar maju, mencerdaskan umatnya.
Pidato siswa. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengumpulkan kita bersama pada hari ini. Teman-teman, pada usia remaja ini pasti kita ada banyak sekali rasa penasaran dan juga keinginan untuk hidup bebas. Namun, kita tidak bisa hidup bebas begitu saja. Karena harus disadari ada banyak peraturan-peraturan di sekitar kita yang tidak boleh dilanggar dan harus kita taati. Namun bahkan bukan hanya peraturan saja, beberapa perintah dari orang tua, guru, dan sesama harus juga kita taati. Namun, mengapa kita harus menaatinya? Pertama-tama kita harus tahu seberapa pentingnya ketaatan tersebut. Jika kita tidak taat kepada peraturan, pastinya kita akan masuk ke dalam masalah. Sama halnya dengan jika kita tidak menaati perintah orang tua kita. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa ketaatan tersebut bisa membantu kita untuk hidup lebih teratur dan menghindari masalah. Namun tidak hanya seperti itu saja. Ketaatan juga membantu kita untuk mengontrol diri kita sendiri untuk tidak melakukan hal yang salah, sehingga kita bisa menjalankan hidup kita dengan lebih baik. Teman-teman, begitulah kepentingan ketaatan pada saat ini. Karena itu, marilah kita belajar untuk lebih taat lagi. Terima kasih. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kolose 2 ayat 16 dan Kolose 3 ayat 1. Mendalami ajaran agar tidak sesat. Katolik Roma dan Protestan adalah dua aliran besar kekristenan. Selain itu, ada ratusan, bahkan ribuan aliran kekristenan yang ada di dunia. Antara aliran-aliran itu ada yang mirip satu sama lain, ada yang berbeda jauh bagai langit dan bumi, bahkan ada yang saling bertentangan. Semuanya adalah kekayaan spiritual yang hidup dalam kekristenan. Untuk menghadapi keragaman tersebut, kita perlu bijak agar tidak mencampur adukan ajaran satu dengan yang lain, atau gagal paham ajaran agama, atau bahkan kemudian malah tersesat dengan ajaran yang jauh dari kekristenan. Jemaat di Kolose menghadapi tantangan dari orang-orang yang mau menyesatkan. Sepertinya orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi hendak menekankan aturan hukum Taurat sehingga jemaat menjadi gagal paham tentang apa yang benar. Misalnya, soal makanan mana yang boleh dan tidak, tentang hari raya, tentang apa yang boleh dipegang atau tidak. Di sini Paulus memperingatkan jemaat Kolose agar waspada, sebab orang yang mau menyesatkan tidak berpegang kepada sang kepala. Mereka hanya seolah-olah mengenal Tuhan. Agar jemaat tidak tersesat, mereka harus selalu mencari perkara yang di atas, yaitu mengenal Tuhan dengan benar. Lalu bertumbuh dalam pengajaran yang membuat mereka dapat makin mengetahui maksud Tuhan. Best Youth, kita perlu mendalami ajaran agama kita supaya tidak tersesat. Cara mendalaminya adalah dengan memohon hikmat kepada Tuhan, Sang Kepala kita, ketika belajar Alkitab, hidup dalam persekutuan dengan sesama umat Tuhan, serta belajar pengetahuan yang tepat. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara bendera telah selesai dilaksanakan. Lapor, upacara bendera telah selesai dilaksanakan. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai dilaksanakan. Barisan dibubarkan.